Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lili Jamilatul Awalin. Sejak saya diterima sebagai dosen di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga pada tahun 2020, saya telah mengikuti pelatihan pekerti pada tanggal 13 sampai 17 Juni 2020. Dan Apply Approach yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 9 Juli 2021, di mana kesemuanya penyelenggaranya adalah Universitas Airlangga. Saya telah ditugaskan mengajar di beberapa mata kuliah yang terkait dengan teknik elektro. Salah satu mata kuliah yang ditugaskan ke saya adalah transmisi tenaga listrik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep dan prinsip sistem AC, DC, dan transmisi bawah tanah dengan segala peralatan tenaga listrik yang melekat pada sistem transmisi. Kemudian, capaian pembelajaran kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan prinsip kerja peralatan-peralatan tegangan tinggi pada sebuah gardu induk dan prinsip-prinsip desain gardu induk. Mata kuliah transmisi tenaga listrik membahas tentang sistem transmisi kelistrikan beserta peralatan sistem transmisi termasuk gardu induk. Sistem transmisi yang dipelajari secara umum akan dipergunakan untuk mengetahui prinsip kerja dari sistem transmisi panjang, transmisi menengah, dan transmisi pendek. Parameter mekanis pada sistem transmisi seperti sagging, jenis tower juga dibahas pada mata kuliah ini. Peralatan tegangan tinggi pada sistem transmisi seperti isolator, konduktor, arrester juga dibahas dengan detail. Selain mengajar di mata kuliah transmisi tenaga listrik, topik penelitian saya juga banyak terkait dengan transmisi tenaga listrik, baik dalam hal desain jaringan transmisi ataupun yang terkait dengan beberapa fenomena gangguan yang terjadi dalam sistem transmisi. Sehingga saya dapat mengimplementasikan hasil penelitian saya ini untuk menjadi bahan diskusi yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Inilah yang menjadi salah satu inovasi pembelajaran dalam mata kuliah transmisi tenaga listrik. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan meminta mahasiswa melakukan project base dengan simulasi berdasarkan jurnal yang telah saya publikasikan, baik menggunakan PSCAD atau etap secara berkelompok dan kemudian dipresentasikan di kelas. Hal ini saya lakukan guna menambah pengetahuan mahasiswa tentang karakteristik transmisi sistem tenaga listrik dan juga membuat pembelajaran di kelas yang interaktif dan partisipatif. Pada awal pertemuan akan disampaikan kontrak perkuliahan berupa presentase penilaian dan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, dan presentasi, dan juga beberapa referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya mengajar di minggu kedua sampai minggu keempat, yaitu tentang saluran transmisi AC atau DC, dan kemudian dilanjutkan di minggu ke-10 sampai ke-11 yaitu tentang gardu induk. Interaksi saya dengan mahasiswa adalah dilakukan pada saat perkuliahan, juga bisa dengan tanya jawab, melalui Hebat e-learning juga, dan juga via WhatsApp group. Dari metode yang saya pakai ini, penilaian mahasiswa didapat dari UTS, UAS, project based learning, dan soft skill yang didapatkan dari keaktifan mahasiswa pada saat interaksi di kelas baik pada saat kuliah maupun presentasi. Penilaian project based learning ini sendiri didapatkan dari slide presentasi, kemudian keberhasilan simulasi mahasiswa, tanya jawab, dan juga laporan akhir tentang proyek simulasi yang dikerjakan oleh kelompok tersebut. Persentase penilaian dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut: UTS 25%, UAS 25%, project
45% dan soft skill 5%. Dalam pembelajaran ini juga menggunakan fasilitas kampus yaitu Hebat e-learning, di mana semua materi bisa kita upload dan mahasiswa dapat memanfaatkannya. Berikut ini adalah contoh pembelajaran saya di kelas transmisi sistem tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Ya, selamat siang. Hari ini kita kembali lagi untuk saya menyampaikan materi tentang transmisi sistem tenaga listrik, yaitu kita sudah memasuki minggu ke-10 hari ini ya. Jadi sesuai kontrak perkuliahan kita bahwasanya minggu ke-10 kita akan membahas tentang gardu induk. Apa yang pertama kita harus tahu? Yang pertama, CPMK pertama adalah mampu menjelaskan dan mendistribusikan konsep dan prinsip sistem transmisi AC, DC, dan transmisi bawah tanah dalam segala peralatan tenaga listrik yang melekat pada sistem transmisi. Ini CPMK pertama telah disampaikan pada saat penyampaian materi oleh tim dosen transmisi tenaga listrik di minggu pertama sampai minggu ke-7. Nah, sekarang kita setelah minggu ke UTS, kita akan mempelajari CPMK yang tentang mata kuliah tentang untuk capaian pembelajaran CPMK kedua, yaitu mampu menjelaskan dan mendiskusikan prinsip kerja peralatan-peralatan tegangan tinggi pada sebuah gardu induk dan prinsip-prinsip desain gardu induk. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, apa pengertian gardu induk? Gardu induk adalah subsistem dari sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem transmisi, peranan gardu induk ini sangat besar. Ya, seperti yang kita telah tahu, Anda pernah juga visit ke gardu induk, beberapa gardu induk ya. Gardu induk ini juga diibaratkan sebagai terminal atau stasiun transmisi, di mana tegangan listrik bisa diatur apabila tegangan turun. Kemudian fungsi dari gardu induk. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang dimiliki atau yang bisa difungsikan untuk gardu induk dalam sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah mentransformasikan tegangan, di mana gardu induk bisa menaikkan serta menurunkan tegangan. Kemudian yang kedua, mengatur aliran listrik dari saluran transmisi ke transmisi yang lain. Kemudian didistribusikan kepada konsumen. Sebelum itu tentunya harus melalui suatu saluran distribusi. Kemudian yang ketiga adalah mengukur dan mengawasi operasi sekaligus mengamankan sistem tenaga listrik. Ya. Jadi kalau Anda bayangkan gardu induk, kalau Anda visit, pada saat visit ke gardu induk, kalau Anda lihat kan gardu induk itu besar ya, bukan small, kecil seperti yang Anda simulasikan misalnya ya di minggu sebelumnya. Bagaimana Anda mensimulasikan suatu sistem transmisi dan sebagainya, tidak hanya seperti itu, tapi sistem transmisi dan gardu induk itu adalah satu komponen yang sangat besar yang bisa mengatur tegangan tinggi. Kemudian mengukur dan mengawasi operasi sekaligus mengamankan sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah mengatur pelayanan beban ke gardu induk lain sekaligus ke gardu distribusi. Kemudian yang kelima adalah media untuk menurunkan dan mengubah tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Kita lanjutkan ke jenis-jenis gardu induk. Pertama adalah dibedakan dari beberapa bagian, yaitu berdasarkan besarannya tegangannya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pemasangan peralatan, kemudian berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan isolasi yang digunakan. Yang kelima berdasarkan rel atau busbar. Pertama yang berdasarkan besaran tegangannya, ini kita bisa membedakan menjadi gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GTET ya, 275 kV dan 500 kV. Kemudian gardu induk tegangan tinggi GI 150 dan 70 kV.
Kemudian berdasarkan pemasangan peralatannya dibedakan menjadi gardu induk pasangan luar. Ini adalah gardu induk yang sebagian luar komponennya ditempatkan di luar gedung, ya, kecuali komponen kontrol, sistem proteksi dan sistem kendali, serta komponen bantuan lainnya yang ada di dalam gedung. Ini contohnya seperti ini ya, gardu induk gambarnya seperti ini. Jadi kalau Anda melihat misalnya sambil jalan melewati suatu gardu induk, diidentifikasi ini termasuk gardu induk pasangan luar atau yang lain. Pasangan dalam seperti ini, ya, pasangan dalam itu yaitu hampir semua komponen seperti switchgear, busbar, isolator, komponen kontrol, kendali, kubikel dan lain-lain ini dipasang di dalam gedung. Kecuali transformator daya yang umumnya dipasang di luar gedung. Baik, berdasarkan fungsinya, jadi berdasarkan tadi peralatannya ada berapa anak-anak? Gardu induk pasangan luar dan gardu induk pasangan dalam. Berdasarkan fungsinya, ini dibedakan menjadi gardu induk penaik tegangan. Itu berfungsi untuk menaikkan tegangan, yaitu tegangan pembangkit generator dinaikkan menjadi tegangan sistem. Nah, sebelum masuk mungkin ke atau turun juga bisa ya. Gardu induk ini berada di lokasi pembangkit tenaga listrik. Kemudian gardu induk penurun tegangan berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan tinggi. Dan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah atau menengah atau tegangan distribusi. Gardu induk ini terletak di pusat-pusat beban karena di gardu induk inilah pelayanan beban dilayani. Kemudian gardu induk pengatur tegangan. Pada umumnya gardu induk jenis ini terletak jauh dari pembangkit tenaga listrik. Karena listrik disalurkan sangat jauh, maka terjadi tegangan jatuh atau voltage drop, ya. Masih ingat ya anak-anak, bedanya apa voltage drop dengan voltage sag? Masih ingat ya? Jadi kalau voltage drop itu adalah tegangan jatuh, ya. Tegangan jatuh berapa persen. Kalau voltage sag itu adalah tegangan jatuh akibat adanya suatu gangguan. Ada standarnya kalau menurut IEEE bagaimana? 10% tegangan jatuh dari tegangan yang normalnya. Itu dikatakan voltage sag, ya. Jadi voltage drop itu ada misalnya turun berapa persen, 1%, ya. Itu kalau voltage sag itu jatuhnya itu sangat mendadak anak-anak biasanya ya. Langsung misalnya ada kabel putus misalnya ya. Untuk saluran udah putus ini langsung turunnya sangat drastis. Lain dengan voltage drop. Ya. Oke. Oleh karena itu dibutuhkan alat penaik tegangan seperti bank kapasitor, ya, sehingga tegangan kembali dalam keadaan normal. Kemudian gardu induk pengatur beban. Berfungsi untuk mengatur beban. Pada gardu induk ini terpasang beban motor yang pada saat tertentu menjadi pembangkit tenaga listrik. Motor berubah menjadi generator dan suatu saat generator menjadi motor atau menjadi beban. Kemudian gardu distribusi. Gardu induk yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan sistem ke tegangan distribusi. Gardu induk ini terletak di pusat-pusat beban dan berdasarkan isolasi yang digunakan, gardu induk bisa dibedakan menjadi gardu induk yang menggunakan isolasi udara. Ya, gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian bertegangan yang lain. Gardu induk ini berupa gardu induk konvensional dan gardu induk yang memerlukan tempat terbuka yang cukup luas. Jadi anak-anak ada beberapa penelitian saya yang berkaitan dengan jenis-jenis isolator ini ya. Nanti Anda bisa baca, kemudian saya harapkan minggu depan Anda bisa mempresentasikan. Nanti saya akan share melalui WhatsApp group yang telah kita
biasanya jalankan ya. Baik, gardu induk yang menggunakan isolator gas SF6. Ini ada juga kakak tingkat Anda yang telah membuat skripsi tentang gardu induk menggunakan isolasi gas SF6. Mungkin Anda bisa gali lebih lanjut untuk apa yang bisa dikembangkan untuk skripsi Anda nantinya. Baik, kemudian kita lanjutkan berdasarkan rel atau busbar. Ini ada rel busbar merupakan titik hubung pertemuan atau connecting antara transformator daya SUTT atau SKTT ya. Ya, dengan komponen listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik. Contohnya seperti ini anak-anak. Ini adalah sistem ring busbar ya. Contohnya gambarnya ini seperti cincin anak-anak. Ya, ring seperti ring. Kemudian yang seperti ini gardu induk single busbar ya. Ada busbarnya satu, kemudian dimasukkan ke nanti ke beban dan PMT dan sebagainya. Kemudian yang seperti ini adalah gardu induk sistem double busbar. Yang tadi itu satu, kalau di sini relnya ini yang kita perhatikan anak-anak ya. Relnya ini adalah rel 1 dan 2. Ini berarti double busbar. Kemudian yang seperti ini gardu induk sistem 1,5 on half busbar. Ya, Anda perhatikan di situ on half busbar itu ada dari rel A dan rel B ya. Dari rel A, rel B itu ada yang penuh semuanya, terkoneksi seperti itu. Kemudian peralatan gardu induk yang lain adalah trafo daya. Ya, trafo daya ini berfungsi mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya adalah tetap. Kemudian yang kedua adalah neutral grounding resistant atau kita singkat sebagai NGR. Ya, peralatan untuk gardu induk ini termasuk. Kemudian ada circuit breaker. Ya, kita telah membahas bagaimana circuit breaker ini bekerja ya. Ada lagi disconnecting switch atau DS, ini peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Kemudian lightning arrestor. Lightning arrestor ini gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Berfungsi untuk melindungi atau sebagai pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir. Jadi lightning arrestor itu kalau misalnya satu rangkaian transmisi kena sambaran petir, kemudian dia akan diketanahkan melalui lightning arrestor. Lightning arrestor ini juga disebut sebagai tahanan keran. Karena dia berfungsi hampir sama, kalau ada arus lebih dia akan membuka kerannya sehingga disebut sebagai tahanan keran. Oke, peralatan yang selanjutnya adalah current transformer atau trafo arus ya. Trafo arus berfungsi merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil. Kemudian ada PT atau potential transformer. Ini berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik. Jadi besaran tegangan pengukuran dan proteksi. Trafo pemakaian sendiri atau TPS berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fasa 2220 atau 380 volt. Ya, ini untuk kebutuhan internnya gardu induk. Peralatan selanjutnya adalah rel atau busbar. Ini sebagai titik pertemuan hubungan atau connecting antar trafo daya SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya. Baik, kita masuk ke penghujung dari perkuliahan kita. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gardu induk itu merupakan suatu sistem dari sistem transmisi tenaga listrik yang pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem saluran transmisi. Kemudian fungsi dari gardu induk sebagai transformasi daya listrik, juga jenis dari gardu induk kita telah bahas tadi, dan peralatan-peralatan gardu induk antara lain trafo daya, NGR, CB, DS, LE, dan current transformer, potential transformer. Ini adalah beberapa dari
peralatan dari garpu induk. Baik anak-anakku semua, terima kasih untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Saya nanti akan share beberapa paper saya yang mungkin bisa Anda gali ya. Nanti akan presentasi by group ya minggu depan. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.